dibimbing oleh Bapak Presiden pada Sabtu yang lalu bahwa tetap juga kemungkinan kita pemerintah Kota Medan dan wilayah Kota Medan ditetapkan sebagai PPKM Level 4. Kita ini memang instruksi Menteri Dalam Negeri dan juga dalam Gubernur akhir-akhir ini kita dulu kembali kami juga persiapkan konsep pengendalian Bapak Presiden. Ada 14 lingkungan ya di Luar ya. Itu 14 lingkungan tersebar di beberapa kecamatan. Kecamatan mana? Yang merasa kecamatan coba tunjukkan yang merasa kelurahan dan lingkungan yang ada yang merah. Ada lagi? Aulia, Johor udah, sudah, Gene, yang lingkungannya yang merah. Helvetia Timur, mana lurah Helvetia Timur? Hadir nggak? Coba bersuara, tunjuk tangan, lambai-lambai. Ada? Hah? Pandang dulu 2. Pak lurahnya, kalau itu tunjuk tangan ya. Oke, Pak lurahnya langsung. Oh, lurah. Dengan lurah PPKM level 4 dan hari ini hari terakhir PPKM level 4, namun kemungkinan besar kita akan diperpanjang PPKM level 4-nya. Oleh karena itu, yang ingin kita sepakati bersama dulu yang harus sama-sama kita sejalan agar apa? Agar apapun yang disampaikan tadi, detail yang disampaikan Pak Sekda, kita benar-benar bisa melaksanakannya. Visi-misinya itu dalam menanggapi hal PPKM level 4 ini kita harus sepakat dulu, kita Medan harus cepat keluar dari PPKM level 4 itu kesepakatan kita bersama. Pada setuju kan nih Bapak Camat nih? Masyarakat yang ngeluh PPKM Pak, kami jualan nggak bisa dan segala macam, kita harus sepakat dulu Medan ini harus bisa keluar dari PPKM level 4. Caranya seperti apa? Cara yang paling harus kita optimalkan hari ini itu adalah bagaimana penanganan di sektor hulu. Sektor hulu jangan kita tangani yang sudah Pak Beni Satria, Dr. Beni Satria Pak. Sehingga tadi hal yang sudah busuk, jangan yang sudah terjangkit baru kita tangani. Harus dari hulu, tadi sudah disampaikan. Bagaimana salah satunya 4 poin tadi pengurangan mobilitas. Namun kalau banyak yang nanya kenapa ini tadi mobilitas di Kota Medan kok dikurangi? Sebelumnya kita ada 40 titik, mungkin Pak Camat, Pak Lurah semuanya tahu bagaimana telahnya petugas kita, Satpol PP, Pak Dispub semuanya tahu. Telahnya petugas kita dalam melakukan penyekatan lebih dari 40 titik. Namun bisa kita lihat penyebaran kasus COVID-19 di Kota Medan tidak berbanding lurus dengan jumlah yang disekat kemarin. Oleh karena bukan hanya dikurangi karena tidak efektif, bahasanya bukan, tapi ingin kita lebih maksimalkan lagi dan optimalkan lagi. Kenapa? Penyekatan itu tentunya ada imbas ke masyarakat. Dan Pak Camat, Pak Lurah yang sering mendengarkan keluhannya, capek juga, bingung menjawabnya seperti apa. Oleh karena itu pengefektifan penutupan jalan ini harus kita bisa petakan benar-benar lebih dari hal yang ada hari ini yang kemarin-kemarin. Kalau bisa kita zoom lebih dalam lagi. Kedepannya saya ingin penyekatan akan dilakukan kembali, namun di 5 kecamatan saja. 5 kecamatan yang hari ini selalu penyumbang COVID, kasus COVID tertinggi di Kota Medan. Ini mau dicatat Pak Camatnya, ini ada 5 yang mungkin besar, nanti harus bisa di zoom lagi per kelurahan. Kalau kecamatan kita tutup juga sangat tidak efektif saya takutnya. Sangat besar, karena kecamatan kita bisa besar wilayahnya per kelurahan. Tadi itu saya sudah minta dari Dinas Kesehatan dari kemarin. Saya nyari data yang orange 3 minggu itu nggak lebih dari 3 menit, nggak lebih dari 5 menit. Cuma sampai hari ini masih saya terima atau belum. Ini udah mau 1 bulan. Data yang orange lebih dari sebulan tak ada. Saya nggak tahu saya hari ini. Kalau Pak Mandokar,
di benar-benar di data itu sudah minta yang sebulan tadi soalnya sudah kita dibuat di awal ya ya Bagus Wali Kota yang zona merah dan zona orange lebih dari sebulan sudah ada 2. Nah jadi Pak Camat kadang mikir oh udah selesai nih soalnya tingkat kecamatan juga bisa buat Pak, jadi jangan terlepas hanya berpikir hanya kelas kota saja. Pak Camat buat, kalau mau buat di situ ayo, makanya saya dari orange tadi yang dari sebulan sudah dibuat isoter tadi kan perwalnya. Pak Camatnya coba ayo dari yang 5 ini buat yang berdekatan dari misalnya Selayang sama Sunggal gitu ya, buat Pak satu tempat isolasi kelasnya kecamatan, pakai gedung-gedung bangunan-bangunan yang bisa bekerja sama dengan lintas sektoral kita. Terusnya akan dilanjutkan atau kita lebih banyak ilmu dalam penanganan COVID ini lebih bagus, punya pandangan lebih bagus. Sensor itu juga sudah minggu lebih masuk minggu 2 minggu harus diperbaiki, belum ada juga nomornya masih nomor yang lama, ada di nomor orang kita diganti nomor itu nomor, dan yang ditelepon itu kalau bisa dokter, jadi menjelaskannya ketika yang menanya dia lagi saya positif apa yang saya lakukan. Banyak jawabannya saya coba telepon sendiri, saya coba telepon sendiri kontak kita itu call center kita, Pak saya positif COVID apa Bapak datang ke rumah sakit. Habis itu Bapak datang ke lurah, habis seluruhnya datang itu untuk mendata. Bayangkan dari telepon saja dia sudah menyuruh menyebarkan COVID, bukan untuk nggak menyebarkan COVID, disuruhnya datang lalu Bapak datang ke sini lagi biar didata. Ke keluar ke puskesmas dulu. Habis dari rumahnya dapat ke puskesmas biar didata. Terus saya dapat harus apa yang saya lakukan Pak, apa obat-obatannya apa yang saya minum, seperti itu. Bapak datang aja saya ngerti itu. Bapak ya. Hotline COVID nggak ngerti itu penanganan COVID. Cuma ini kan sedih kita Pak. Tolong Pak Mandolar. Itu benar-benar sih sudah seminggu itu. Buat khusus gitu. Kalau timnya saya minta Pak sudah kemarin. Buat timnya, tim khusus untuk hotline gitu. Tim khusus untuk menangani itu, yang jawab siapa, dokter ini seperti apa, tahu dia mana kondisi. Bahkan saya nanya di tempat, ini saya COVID, saya kepala keluarga, saya bilang saya berbantuan nih Pak, gak ngerti-ngerti saya, bapaknya datang kelurahan, nah itu baru dia datang kelurahan, 3 tempat sudah datang kelurahan terakhir. Maksudnya apa, dia call center itu bisa paham baik penyakit sampai penyakit COVID-nya sampai penyakit kantongnya bisa jawab di situ. Sebenarnya kepada lurah dan menugaskan lurah bersama Kepling untuk berkolaborasi dengan puskesmas untuk melakukan tracing ke rumah warga yang terpapar. Contoh keuntungan ini hari 75, jadi pagi ini juga Pak, mulai jam 8 kita langsung start. Jadi termasuk men-tracingnya dan mencari kontak erat. Jadi ini yang utama, kontak erat ini yang kita harus dapatkan juga, karena sudah jelas di situ mereka sudah terpapar. Lurah menyampaikan data kepada lingkungan agar dilakukan verifikasi nama-nama yang ada di spesimen, apakah sedang isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit atau tidak di wilayah lain. Jadi di sini kita langsung dapat dia di lingkungan mana, apakah dia isoman, apakah dia di rumah sakit, apakah dia tidak di wilayah lain. Permasalahan kita Pak, memang tidak di wilayah ini, kita tidak tahu di mana keberadaannya, dan menjadi catatan kita ini bisa jadi penyebab. Jadi ini juga jadi masukan buat kita, bagaimana kita mencari alamatnya. Memang ini dasar kami, harus kami buat SK penetapannya Pak. Mengadakan rapat 4 pilar. Jadi di sini kita masing-masing membuat tupoksi kita, apa yang ditugaskan, tugas dari Ramil, Kapolsek, Kepala Puskesmas, kami camat, lurah, dan Kepling. Menugaskan lurah untuk membentuk posko isolasi lingkungan
berkolaborasi dengan 4 pilar. Jadi ini Babinsa dan Babin Kaptimas sudah langsung kita libatkan, Pak. Koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan untuk penyediaan logistik. Ini terima kasih Pak Kadis selalu tiap hari menanyakan ke saya, Pak, apakah telat, apakah tidak. Memang Pak Kadis langsung menanyakan ke kami. Terima kasih Pak Kadis Sosial. Koordinasi dengan BPBD untuk bantuan terkait posko dan kelengkapan izin Pak Wali. Ini memang sangat kami butuhkan, terutama disinfektan. Kenapa? Di saat yang terpapar, mereka kita suruh keluar berjemur, itu kita semprot. Ini kami butuh sangat untuk disinfektan. Jadi perhatian kita, termasuk juga vitamin untuk kepala lingkungan, Babin Mas, karena ini mereka sudah banyak yang terpapar, Pak. Jadi mohon perhatiannya, karena ini masker juga, jadi kita laksanakan. Berkoordinasi banyak Pak melalui puskesmas, kita kolaborasi. Kita proses pelaksanaan isolasi lingkungan lurah berdasarkan penetapan teknis 1 dasar wisma 10 rumah. Ini sangat membantu kami. Kenapa? Di dasar wisma yang dibentuk tingkat lingkungan, memang makmanya yang memang cukup kreatif dan cukup berperan penting. Memang PKK ini yang sangat membantu kami. Dia memberi semangat di saat memberi makan. Nanti bisa kita lihat, dan kita lihat juga nanti video yang sudah sembuh apa dan tidak ada rekayasa. Menetapkan titik lokasi posko, menyusun daftar petugas posko dan jadwal posko, membuat stiker isolasi. Jadi kita nanti ada juga fotonya. Ini tujuan stiker ini Pak, di saat kita memberi bantuan, kan dibilang Bapak Dokter tadi. Proses pelaksanaan isolasi di lingkungan, kami merasa wah ini berarti kinerja nggak bagus, semua menolak. Tetapi di saat sudah di kecamatan lingkungan per hari 70, 100, saya pasarkan, ayo, saya bilang sama Bapak Lurah, kita buka diri aja. Kalau pemerintah sudah membuka diri, yakin masyarakat masih memberi masukan. Kita temukan 32 orang Pak. Jadi memang kontak eratnya kita ambil. Dari sinilah kita bisa melihat apakah benar dia terpapar, berapa yang kontak erat kita periksa. Ini menandakan kalau kita sudah memberi dia konsumsi, kita pasang stiker, yakin mereka tidak marah, karena mereka ada sentuhan dari pemerintah, ada sentuhan dari masyarakat. Terima kasih Pak, mohon maaf atas ucapan saya mungkin yang tidak pantas. Terima kasih, selamat siang bagi kita semua. Takut kalau di wilayahnya ada yang merah. Ini saya rasa semua camat hampir seperti itu, dan camat kayak kita pun kadang-kadang sampai ketika nama Medan itu disebutkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sebagai wilayah yang penyebarannya sangat tinggi, kita pun sedih. Namun kesedihan itu bukannya untuk kita mengelak-elak menghindarinya dengan cara memanipulasi, tapi benar-benar menyelesaikannya dengan sebaik-baik mungkin. Jadi Pak Camat, mohon dukungan itu bisa diadopsi, pertama kali itu bisa diadopsi itu kejujurannya. Jangan takut wilayahnya ada zona merah, bukan penilaian kerja Bapak jadi turun. Justru kalau makin banyak yang terpapar di wilayah Bapak itu, masyarakatnya itu menjadi penilaian yang kurang baik. Ini yang harus kedepannya, jangan takut-takut buat keputusan bagi masyarakatnya yang banyak terpapar, berlingkungan bisa terjadi merah, langsung saja Pak tetapkan. Dan tadi saran dari Bapak Camat, sebenarnya ini saya nggak tahu apakah semua camat ini paham atau tidak. Nanti kita buat khusus untuk peran ibu-ibu sendiri, peran kelompok masyarakat sendiri, pemuda, kelompok untuk tokoh-tokoh agama dari sekarang, karena tadi disampaikan COVID ini selesainya bukan hanya kita harapkan hilang, tapi kita bisa ikuti yang apa sudah kita sepakati, new normal. Itulah yang bisa kita ikut sertakan. Itulah akhir dari COVID-19 di Kota Medan ini.